Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tahsin Maulana, saya dari Pondok Pesantren Al-Hidayah. Di sini saya akan membacakan kitab Fathul Qarib, Qauluhu wallazi yuftiru bihi shaim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a. Ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ilal jawfi al-munfatih aw ghairil munfatih kal wusuli min ma'mumatin ila nafs wal muradu imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan wasalisu al-huknatu fi ahadis sabilain wa huwa dawa'un yuhqanu bihil maridu fi qubulin aw dubur al-mu'abbaru anhuma fil matni bis sabilain. Warabi'u al-qai'u amdan fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaq. Wal khamisu al-wat'u amdan fil farji fala yuftiru as-shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaq. Wasadisu al-inzalu wa huwa khurujul maniyyi an mubasharatin bila jima'in muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi aw ghairu muharramin ka ikhrajihi biyadi zawjatihi aw jariyatihi wahtaraza bi mubasharatin an khurujil maniyyi bil ihtilami fala iftara bihi jisman wasabi'u ila akhiril ashrati al haidu wan nifasu wal jununu war riddatu famata tara'a syai'un minha fi asna'is shaumi abtalahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini membahas tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa itu ada 10 perkara. Yang pertama dan yang kedua ialah sampainya sesuatu secara sengaja kepada lubang yang terbuka ataupun lubang yang tidak terbuka. Seperti sampainya sesuatu lewat luka sampai ke dalam kepala. Yang dimaksud di sini ialah upaya dari seorang yang berpuasa untuk menahan dari sampainya sesuatu ke dalam tubuh yang dinamakan jauf, ke dalam lubang yang menjurus ke dalam tubuh. Dan yang ketiga ialah suntik pada salah satu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Suntik di sini ialah obat yang disuntikan kepada seorang yang sakit pada bagian kubul atau duburnya. Kubul dan dubur dalam redaksi matan itu disebutkan menggunakan redaksi as-sabilain. Kemudian yang keempat ialah muntah secara sengaja. Artinya jika ia muntah secara tidak sengaja maka puasanya tidaklah menjadi batal sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian yang kelima ialah wati secara sengaja, yaitu dengan memasukkan kemaluan seorang laki-laki ke dalam kemaluan seorang perempuan. Maka tidaklah batal puasa dari seseorang disebabkan karena jima, sedangkan orang tersebut dalam keadaan lupa. Jadi tidak ada hukum bagi yang lupa. Ini disamakan dengan makan dalam keadaan lupa bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana telah dijelaskan, maka tidak batal. Kemudian yang keenam ialah inzal. Inzal itu ialah keluarnya mani karena bersentuhannya antar kulit dengan tanpa jima. Baik cara inzal tersebut itu diharamkan seperti mengeluarkan sperma tersebut dengan tangannya atau disebut dengan onani, atau dengan cara yang tidak diharamkan, yaitu dengan mengeluarkan sperma tersebut dengan tangan istrinya atau tangan budak perempuannya. Kemudian Kiai Musanif mengecualikan dari lafaz mubasyarah, yaitu keluarnya mani disebabkan karena mimpi basah, maka tidaklah batal baginya secara pasti. Kemudian yang ketujuh, 8, 9, dan 10 ialah haid, nifas, gila, dan murtad. Maka kapan saja salah satu dari hal tersebut itu menimpa pada seseorang di tengah-tengah ia berpuasa, maka hal tersebut dapat membatalkan puasanya.
perlu diketahui dalam konteks suntikan ini ada dua pendapat, yaitu yang pertama itu tidak membatalkan puasa karena suntik itu tidak dimasukkan melalui lubang tapi disuntikkan melalui otot. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu membatalkan puasa, yaitu karena meskipun tidak melalui lubang pada biasanya, tapi tetap pada hakikatnya obat tersebut dimasukkan kepada dalam tubuh manusia. Jadi itu membatalkan. Itu penjelasan tersebut dijelaskan dalam kitab Syarah Yaqut Nafis. Kemudian bagaimana ketika kuping atau telinga kita yang sakit membutuhkan obat tetes, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Selama obat tersebut itu diyakini itu dapat menyembuhkan atau memperingan sakit bagi orang tersebut. Keterangan itu saya ambil dari kitab Bughiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz asyratu asya'a. Asyratu asya'a di sini merupakan susunan idhofah yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Asyratu sebagai mudhaf, asya'a sebagai mudhaf ilaih. Asyratu asya'a di sini berkedudukan sebagai khobar dari lafaz alladzi, yang mana ketika susunan idhofah itu yang terkena hukum adalah mudhafnya, yaitu lafaz asyratu. Asyratu tanda rafa'nya menggunakan dhamma karena isim mufrad. Kemudian asyratu asya'a di sini wajib ditulis dengan lafaz asyratu, tidak boleh asyri. Mengapa? Karena sesuai dalam nadam alfiyah, yaitu salah satu bitta ikulil asyraf fi antima ahadul mudzakarah, yaitu berilah tak marbutoh yang bagi bilangan yang hitung 3 sampai 10, yang mana bentuk mufrad dari ma'dudnya itu mudzakkar. Di sini ma'dudnya adalah asya'a, bentuk mufradnya adalah syai'un. Sehingga dengan demikian maka asyratu ini harus diberi tak marbutoh, tidak boleh dibaca asyru asya'a. Kemudian untuk lafaz asya itu sendiri merupakan kalimat isim, di sini tergolong majruratul asma yang majrur bil idhofah, karena di sini menjadi mudhafun ilaih dari asyratu. Di sini tanda jarinya menggunakan fathah karena tergolong isim ghairu munsharif yang alif taknis yang alif mamdudah. Syarat dari alif mamdudah ini ada dua, yaitu mengikuti wazan fa'la'a dan af'ila'a. Sesuai dalam nadam awazmu fa'la'a aw af'ila'a kamis lihasna'a wa ambiya. Jadi untuk lafaz asya'a ini ikut wazan af'ila'a, asluhu asyia'a, kemudian hamzah yang pertama itu dibuang menjadi asya'a. Kemudian untuk lafaz yang kedua ialah al-munfatihi. Di sini bukan kalimat isim, karena ada ciri-ciri isim itu al, dibaca jar karena tergolong majruratul asma, itu yang terlebih yang katakanlah karena tergolong dari isim sifat. Ketika ada isim sifat maka patut kita curigai sebagai naat. Kecurigaan tersebut dapat dinikmatkan menjadi sebuah ketetapan ketika ada kesesuaian dengan calon makhluknya. Kesesuaiannya ada dua, ada dalam konteks hakiki dan sabari. Di sini ialah dalam konteks naat hakiki, yaitu sesuai dengan jalan makhluknya dalam 4 hal, yaitu mufrad tasnya jamak sama-sama mufrad, muzakkar muannas sama muzakkar, kemudian nakirah ma'rifah sama-sama ma'rifah, kemudian i'rabnya sama-sama dibaca jar. Sehingga di sini dibaca jar, tanda jarnya menggunakan kasr karena isim mufrad. Lafaz selanjutnya adalah famata tora'a. Mata di sini bukan adatus syarti yang berupa isim. Adatus syarti ini membutuhkan jawaban, maka itu jawab syarat dan fi'il syarat. Fi'il syaratnya ialah tora'a, jawab syaratnya adalah abtola. Mata ini tergolong dalam jazimul fi'lan, jazimkan 2 fi'il, yaitu menjazimkan fi'il syarat dan jawab syarat. Jadi di sini fi'il syarat dan jawab syaratnya itu dibaca berhukum jazm. Tapi karena di sini merupakan fi'il madhi, tora'a dan abtola, maka hanya mahalnya saja yang dibaca jazm, karena fi'il madhi itu mabni. Kemudian untuk jawabnya ialah abtola, itu tidak menggunakan fa. Mengapa? Karena kapan jawab syarat itu menggunakan fa? Ketika sesuai dengan nadam ismiyatun talabiyatun nabi jamidi wa bima waqat bilan wabit tanfisnya, yaitu ketika jawab syarat itu merupakan jumlah ismiyatun, kemudian talabiyatun termasuk talab, wa bijamidi termasuk isim jamid, wa bima dan didahului ma, waqat dan didahului wa bima waqat wa bilan dan didahului lan, wa bit tanfisi dan juga didahului sin tanfis. Maka ketika itu jawab harus menggunakan fa jawab syarat. Kemudian jawab syarat juga menggunakan fa ketika ada syaratnya berupa amma, yang mana konsep amma ini juga mutadammin makna fi'il syarti, yaitu menyimpan makna fi'il syarat. Jadi langsung jawab syarat dan wajib menggunakan fa.
Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.